Oke, selamat siang waktu Jerman atau selamat sore mungkin waktu Indonesia buat sobat profesional dan sobat pelajar GIP. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan tetap bergerak terus ya walaupun kondisi masih belum secure gitu di Indonesia atau di sini juga, tapi tetap kita harus cari jalan, cari cara untuk kita tetap survive dan berkembang terus. Makanya kali ini nih kita kedatangan narasumber yang apa ya, pengusaha gitu, mantan lulusan Jerman yang dia delalah kok jadi pengusaha gitu, memutuskan untuk nggak kerja di sini atau bahkan jadi pegawai di Indonesia. Nah, kita mau gali nih pengalaman dia. Oke. Bill, mau negor-negor lu nggak nih, Bill? Halo semua. Ini kelihatannya yang di IG belum nyambung gitu ya? Oh, ini udah. Baru masuk nih, Bill. Oke. Halo semua. Selamat sore. Belum ya? Apa? Bentar. Yang di IG belum nyambung, Bill. Yang di IG belum nyambung ya? Oh, ini udah ada. Oke. Oke, Bill. Mantap, cakep. Oke, mungkin langsung aja, Bill. Ini dong, kenalan dulu. Bill ini siapa, terus cerita-cerita dikit, Bill. Dulu pernah kuliah di Jerman, terus singkat aja lah. Sampai lulus tuh gimana ceritanya? Sampai lulus. Oke. Halo, gue Billy. Dulu kuliah di Jerman tuh masuk pertama kali ke Jerman tahun 2010. Terus selesai di tahun 2015. Pokoknya pas lah. 1 tahun Stuttgart, 3 tahun kuliah. Jadi awal-awalnya di Jerman, waktu pertama kali nyampe, uang tuh dikit lah, Win. Punya uang itu nggak banyak lah. Karena kan kalau orang Jerman pertama kali nyampe kan harus punya deposit, misalnya 8.000 euro deh. Nah, kalau gue beda. Gue pakai surat sponsor namanya. Verpflichtung-Erklärung ya namanya. Jadi gue tuh masuk ke sana itu bawa cuma 900 euro awal-awal. Cakep. Kayak mau ke Bandung nih. 900 euro doang nih. Tapi gimana caranya nih 900 euro bisa cukup. Tapi untung ya, gue ada kakak di sana. Maksudnya ada yang bantu lah. Kayak bukan bantu secara, maksudnya gue bisa tinggal di sana gitu untuk tidur. Jadi gue di sana tuh kerja dari awal. Pertama di restoran Indonesia di Mabuhay. Terus pindah ke rumahnya Ibu Dubes. Dulu si almarhum Budia kerja jadi tukang sama almarhum Pak Kue, inget gak? Itu awal-awal gaji 8 euro sejam, terus akhirnya mulai waktu kuliah mulai jadi security. Nah, waktu jaga malam. Jadi jam 5 sore, dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi itu. Sedap. Ini ada mantan penjaga malam nonton juga nih, Ahmad Yahya. Ayo, Mas. Gimana, Mas? Kabar? Lanjut, Bill. Jadi ya, untungnya sih, itu sih, berjalannya waktu, bisa lulus tepat waktu sambil jaga malam, belajar. Yang selalu gue jaga sih, gue nggak pernah main-main sih waktu kuliah. Kayak gue tahu waktu kuliah gue harus belajar, kapan gue harus main. Itu selalu gue bagi dengan baik. Nggak ngeliat yang lain, duh seru ya pada main. Gue nggak pernah ngeliat kayak gitu. Kalau ngeliat gitu gue nggak akan pernah puas gitu. Karena gue akan pengen ke sana. Tapi gue tahu one day gue akan ke sana dengan cara gue sendiri. Mantap. Dan akhirnya gue bisa di sini sekarang. Oke, kita tegur dulu nih, Bill. Ini ada Arif Febriano, Maria Sanarko, terus dan yang lain-lain yang baru bergabung. Kita ingetin lo, Bill, sementara nanti dari narasumber yang ini kita akan dapat 10 voucher senilai 100.000 dari Kobil Pacan. Apa tuh Kobil Pacan? Nah, cek sebentar di IG atau website. Di websitenya ada tuh. Akan ada website-nya, luar biasa sekali. Ada websitenya. Ya. Lalu ada 3 voucher seminar dari narsum kita juga, Billy Boy. Jadi ini banyak usahanya sebenarnya nih, Billy. Kita korek lebih dalam nanti. Dan ada paket cantik dari Shea Indonesia. Nah, caranya gampang, tinggal nanya aja. Formatnya nama, spasi kota, spasi pertanyaan. Nah, nanti langsung kita pilih tuh untuk berapa tuh berarti. 13 pemenang hari ini kita punya harusnya. Iya. Oke. Nah, terus Bill, lulus tuh 2015 ya, Bill, berarti ya? 2015 ya?
2015. 2016, sorry, 2016. 2016. Waktu itu abis lulus tuh langsung balik, lu langsung balik atau lu Enggak, pertama nyangkut? struggle dulu, Win, sesuai sama temanya nih. Oh, sedap. Boleh Struggle, dijawab ya. jadi struggle dulu nih. Hmm. Balik nggak ya? Soalnya gue mikir ya, kalau di Jerman tuh enak. Kenapa? Gaji misalnya dapat 2.400 euro. Hmm. Terus kerja dibilang efektif paling cuma 9 bulan kali. Hmm. Gitu, karena potong libur Natal, libur Lebaran. apa lebaran kalau yang KBRI kan. Kalau KBRI. Kalau it's Lanjut. terus kalau ya itulah, pokoknya gue ngerasa sebenarnya tuh enak di sana gitu. Tapi gue mikir lagi, kalau gue tuh orangnya lebih suka ke challenge gue sih. Kayak gue bakal bisa berkembang lagi kalau gue keluar dari zona nyaman gitu. Kalau gue merasa gue di zona nyaman ini terus, gue nggak akan berkembang. Gitu. Oke. Akhirnya, tapi gue ngerasa waktu gue balik ke Indonesia, kok salah ya, malah gue jadi pegawai bank gitu. Kalau gila, dari gaji, bayangin dari gaji 2.400 euro, ibaratnya 30 jutaan ya, dapat di bank gue masuk tuh 5.700.000, Win. Jadi gaji tuh 5.700.000, nggak ibaratnya, tapi nggak tahu ya kalau di Indonesia kan untuk 5.700.000 itu sudah lumayan lah. Lumayan kalau buat ini kan. Untuk lulus apa namanya, fresh graduate ya. Okay. Jadi itu sangat oke lah. Tapi gue ngerasa kok jauh banget ya. Ibaratnya mau nyicil mobilnya susah. Tapi untungnya ya, gue tuh dari waktu jadi pegawai gue sudah ada usaha dikit. Maksudnya gue udah kayak main saham itu. Gue ada investasi di saham. Jadi bukan berarti ketika gue di situ gue nggak ada pemasukan lain, ada. Gitu. Oke. Gitu terakhir sih. Katanya lu bukan saham, cerita sama gue mainnya main bawang. Terus sekarang lu ngaku main saham. Kacau kalau benar. Gue pernah main bawang. Gue kirim dari Cina. Aduh, kacau dah. Susah bea cukai ini. Nggak lewat. Aduh. Tapi Benar. waktu balik dari sini, Bill, waktu lu balik dari sini tuh lu udah ada kasarnya, oh di sana tuh gue akan masuk bank gitu. Atau lu nyari dulu di sana, sempat ada jeda sebulan, 2 bulan. Gimana tuh? Waktu balik udah dibilangin, nanti coba ngelamar di bank. Ibaratnya di bank itu ada karirnya bisa bagus gitu. Yang which is lu bisa digaji sampai mungkin ratusan juta gitu. Tapi gue ngelihat belum sampai ke grade itu, gue ngerasa gila, gue kerja kayak 24/7 ya. Gitu. Jadi jam 11 malam, kayak gue tuh nggak ada waktu buat tenang, santai. Kayak gitu. Jadi tiap hari tuh tegang, kayak diteror. Kayak, maksudnya mungkin nggak semua, tapi kebetulan waktu gue kerja kayak begitu, kayak capek gitu. Gue ngerasa ini nggak worth it gitu. Itu yang gue pikirin. Akhirnya gue mikir. Terus lo keluar gitu? Nah, gue ada teman sih. Kebetulan waktu di bank gue ada teman. Dia orangnya hebat banget. Termasuk yang Hadi Group ini. Dia yang punya itu, dia ngajak untuk join untuk kembangin di Surabaya, di Bandung. Terus dia bilang, ya ayo gitu. Pertama gue masih takut karena kan masih insecure kan. Gue ngerasa, waduh, kalau seandainya kan mati, ibaratnya gue cuma dapat dari saham. Tapi ibaratnya dengan saham pun sebenarnya cukup gitu. Tapi kalau mau nikah, mau punya rumah, mau ada anak, nggak akan cukup di Indonesia segitu gitu. Nah, berat nih gue mertua tuh, Bill ya. Iya. Itu. Nah, ya akhirnya ya gue memutuskan, ya udah gue keluar, gue join sama teman gue di Hadi Group itu. Kita dia buat catering, terus salah satu franchise kita buat juga salad bar, dan sekarang gue buka itu yang baru lagi, Kobil Pacan ini, which is akan franchise bulan depan. Udah ada beberapa peminat lah untuk buka franchise kita ini. Oke, jadi lo mau bikin dia kayak ada restorannya gitu, Bill ya? Betul, offline store. Kan sekarang online. Offline store, ya. Oke. Jadi bakal ada offline store-nya. Oke. Gitu Kalau lanjut ke resiko nih, Bill. Kalau nggak salah nih, lu kan di bank gitu. Kalau di bank tuh biasanya kan kalau lu udah masuk gitu, kalau nggak salah tuh ada kontrak tertentu gitu. Gue nggak ngerti sampai 5 tahun, 10 tahun.
Nah, bener, itu kan apa ya? Bukan cuma lo bener, kehilangan gitu. Kalau nggak salah lo harus ganti rugi kasarnya. Nah, kan bener, kayak bener. gitu. Wah, gila, lu bener banget, Win. Jadi kalau kalau kita kerja di bank itu namanya kan kita dimasukin kayak BAP ya, training. Kita Nah, 3 bulan di training tapi digaji. Tapi setelah 3 bulan training itu, kita akan diikat kontrak sama 3 tahun, gitu. Lu harus ngabdi sama gue 3 tahun. Setelah itu lu boleh pindah ke bank ini, pindah. Nah, gue ini belum selesai. Gue baru setahun di situ. hmm. Which is gue harus bayar sekian, Aduh, nggak boleh sekian, disebut dong ya. ya sekian juta. Wah, banyak lah. Terus Kalau gue digitnya boleh boleh dibocorin gitu, digitnya. di dua digit. Dua digit berat, lumayan. 2 digit di atas 50 lah. Nah, itulah. Tuh, udah makin jelas. 60, Makin 70 berarti ini. segitu. Udah gede banget pokoknya, gede banget. Jadi akhirnya gue mutusin, enggak lah, gue tetap di sini dulu. Terus akhirnya gue mikir-mikir lagi, percuma gitu. Gue juga kerja udah nggak passionate di situ. Oke. Gue lebih memikirkan untuk gue untuk punya usaha sendiri gitu. Hmm. Nah, akhirnya gue memutuskan ya udah, akhirnya mereka merelakan lah gue pergi daripada nggak memberikan profit untuk perusahaan kan ya. Oke, tapi lu bayar juga tuh ya? Enggak. Ibaratnya gue secara kasarnya ya di Oh, di kick gitu. Oh, lu nggak perform gitu. Pinter juga tak ya lu, Bil. bukan gitu, jangan diikutin, Oh, jadi ikutin. Tapi nggak lu di boleh itu. karena lu nggak perform gitu alasannya gitu. Ya gitu, Dan lu nggak benar. harus itu ya, ganti rugi kurang lebih kayak gitu ya. Betul, karena ya buat apa juga dipertahanin kalau mikirnya juga susah jalannya gitu. Oke, Nah, gitu oke. sih. Oke. Terus Jadi, kalau kita mau masuk ke dalam ini, Bil, usaha yang lagi lu jalanin gitu. Pertama lu udah ada salad bar, ya kan? hmm, Terus sekarang Kobil Pacan. Coba Bil lu detilin lagi, Bil, apaan aja, Bil, siapa tahu gue bisa belajar kan. Atau pastinya jadi, kawan-kawan bisa dengar juga dari lu gitu ilmunya. jadi gini, kalau bedanya di bank, kita itu bedanya waktu jadi pegawai, kita tuh udah tahu pattern kita kerja seperti apa. Jadi kita bekerja itu maksudnya ada patternnya dan bisa dibilang kadang-kadang suatu saat akan jatuh ke titik jenuh, monoton, nggak ada nggak terlalu enak lagi nih kerjaannya. Nah, Hmm. kalau di apa namanya ketika lu buka usaha, otak itu muter terus. Kita Hmm. mikirin marketing lah, kita mikirin uh, branding, kita mikirin gimana caranya uh, harga pokok penjualan HPP nih. Kalau apa orang bilang COGS nih. Nah, ini bisa turun nih gimana caranya nih gitu. Supaya kan namanya kita mau buka usaha kan making profit ya. Hmm. Which is supaya perusahaan tetap berjalan. Ya, itu yang kita harus pikirin terus. Pokoknya di bisnis tuh bahan bakar itu 3, Win. Ada waktu, uang, sama energi. Waktu itu terbatas. Kita tuh kalau buka usaha, waktu itu sangat terbatas banget. Terus kayak uang juga sangat terbatas, tapi kita punya energi. Hmm. Nah, kita punya energi ini yang harus kita manfaatin untuk ningkatin 2 ini. Hmm. Gitu. Emang mungkin ningkatin waktu sangat nggak mungkin, tapi untuk memaksimalkan waktu kita bisa dengan energi kita. Hmm. Untuk meningkatkan money ini, modal ini dengan energi kita itu sangat bisa. Kadang-kadang pasti lu capek kerja, pasti semua kerjaan tuh nggak ada yang nggak capek, pasti capek. Tapi uh, sepassionate apa lu sama kerjaan lu, itu yang akan ningkatin energi lu gitu. Itu sih yang gue pelajarin. Nah, di bisnis gue ini kan lebih ke bisnis franchise ya. Hmm. Dimana bisnis ini kita ibaratnya dibilang punya modal juga enggak. Tapi kita membantu orang-orang yang ingin membuka usaha UMKM di Hmm. sini. Duh, gue pengen punya usaha nih, gue punya duit tapi nggak punya usaha. Uang gue nggak punya muter. Ya udah buka franchise sama kita. Kita kelolain rumah makan. Kita kelolain ini usahanya. Hmm. Kayak gitu. Jadi dari situ sih kita ada bisnis franchise ini ada itu karena di situ. Oke, Bill, kalau misalnya balik lagi nih, Bill, ke apa namanya kan judul kita nih perspektif lulusan Jerman yang kalau balik ke Indo tuh pegawai atau
uh, usahawan gitu, jadi wira Usaha swasta. wira swasta. Nah, kan pasti ya kalau misalnya lu dari situ mungkin lu akan dengan gampang gitu ya, lu akan dengan gampang bilang udah lu usaha aja atau gimana gitu. Nah, boleh nggak sih lu kasih apa ya step-stepnya, misalkan kalau lu yang harus lu siapin sebelum lu balik tuh gimana? Intinya sih Bill, cuma buat ningkatin secure-nya mereka sebelum dia balik. Itu menurut lu masuk akal nggak sih? Atau ya nggak bisa, bagian dari usaha ya lu harus ada resiko, gagal dan segala macam gitu. Kan Masuk kebanyakan tuh orang yang ya. udah di sini dia takut ya Bill ya. Iya. Nggak, kalau gue bilang ketika kita mau balik ke Indonesia, pastiin kita tahu kita mau jadi apa, gitu. Jadi gue pernah belajar, maksudnya dari Jack Ma, yang gue suka lihat itu Jack Ma, kata-katanya, lu ketika umur 20 sampai lu umur 30, lu harus belajar nih. Lu harus kerja ke small company, jangan terlalu yang big company banget. Tapi emang gue kebetulan masuk ke bank itu, emang banknya nggak besar, bank kecil. Tapi gue banyak belajar di sana. Gimana cara uang berputar, gimana cara orang ngasih modal kerja, dan segala macam. Gue tuh belajar banyak di situ. Nah, itu yang kita harus pikirin. Waktu umur 20 ke 30, gue sangat setuju sama statement dari Jack Ma yang dia pernah bawa talk show gitu. Dia bilang, lu belajar di sana. Nah, yang gue bilang buat kalian, kalau seandainya kan mau pulang ke Indonesia, nggak apa-apa, nggak masalah jadi pegawai gitu. Tapi kalau seandainya kan emang mau jadi pegawai dan benar-benar passionate di situ, ya udah kita harus kejar grade tertingginya di kerjaan itu. Gitu. Jangan Tapi setengah-setengah kalau gitu ya. jangan setengah-setengah, tanggung, percuma. Jadi ibaratnya sampai pensiun ya bakal begitu terus, gitu. Atau ketika kita umur 20 sampai 30, kita kerja di small company, terus kita setelah itu mau buka. Nah, gue pas nih umur 29, umur 28, gue mulai usaha, gitu. Jadi setelah itu buka usaha, kita harus tahu kita udah banyak belajar dari company ini, apa yang kurang gitu. Jadi ketika kerja ya sebisa mungkin jangan terlalu monoton lah. Maksudnya jangan pelajarin apa yang harus bisa dipelajarin di perusahaan itu. Oke, Gitu sih. oke, mantap, mantap. Oke, Bill, gue ngingetin lu, Bill, ke kawan-kawan yang mau nanya nih. Ntar mulai setengah 12 kita buka sesi pertanyaan. Setiap pertanyaan akan diganjar hadiah. 10 voucher dari sini 10.000 dari Kobil Pacan. Kobil Pacan, cek aja di websitenya atau IG-nya. Punya Brother Billy Boy. Terus ada 3 seminar dari Billy juga, dan 1 paket cantik dari SEA Indonesia. Seminar gue nih. Jadi seminar gue dijelasin juga kan nih? Boleh. Lu kulik dikit lah. Seminar apaan nih? Gitu kan orang. Nah, Nah, jadi ya, sebenarnya gue nih secara offline kadang-kadang suka ngajarin orang cara main saham. Kan orang-orang mikir kan, kadang-kadang main saham itu kayak judi, ngambil profit, ya namanya usaha kan ngambil profit, mau nggak mau. Tapi kalau dibilang judi, enggak. Karena apa? Saham itu kita belajar. Saham itu, di saham itu kita ada belajar tentang fundamental analis, tentang technical analysis. Jadi fundamental kita belajar soal perusahaannya, tentang perusahaannya kan punya laporan keuangan nih. Ada ROI-nya, ya, return of ROA-nya, return of asset, kayak segala macam, return of equity, kita pelajarin semuanya gitu. Tapi kalau sebagai yang sebagai day trader kan gue main ini sehari 3 hari lepas kayak gitu. Just untuk ngambil profit harian. Oke, kalau Tapi lu kita berarti kalau sahamnya spesialis di harian gitu, Bill ya? Bukan ya yang gue tahan lebih sampai 20 tahun gitu. Kayak itu juga bisa sebenarnya. Orang yang main harian untuk mau jangka panjang itu sangat bisa. Tapi untuk orang yang dari jangka panjang mau main ke jangka pendek, dia akan bingung cara ngitungnya gimana gitu. Oke. Nah, itu nanti yang gua ajarin. Gitu. Nanti saham apa, nanti gua bakal bahas waktu di seminar. Sebenarnya nggak terbatas 3 orang, nanti kalau ada yang mau bisa kontak gue, nanti kita bisa DM. Kalau gitu gue mesen dong, ntar kalau offline dong. Langsung sama lo di Wah, Kobil Pacan dong. boleh. Nah, Kobil Pacan nggak dibikin seminar juga, Bill? Sejarahnya gimana, tips and trick gitu. Katanya kalau kan UMKM tuh. Nah, kalau Kobil Pacan nih,
sebenarnya waktu awal gue tuh pingin namanya tuh dapur gendut. Hmm. Jadi awal-awal sebenarnya belum ada Kopi Pacan tuh namanya dapur gendut. Karena gue mikir, wah gue gendut ya udah buat namanya dapur gendut gitu. Ya tapi kan gue pernah lihat lu tuh sempat kurus, Bill, pernah ya. Jadi Pernah, Billy tuh pernah. pernah. Itu halu mungkin, halu Win. Itu suka siwer orang. Iya Billy kurus. Tapi ternyata enggak. Jadi jadi apa namanya? Gue tuh buat Kobil Pacan tuh, gue mikir gue pengen buat makanan yang benar-benar gue masak sendiri gitu. Jadi yang sudah makan Kobil Pacan, udah ngerasain Kobil Pacan, itu masakan gue gitu. Itu resep dari gue gitu. Itu maksudnya gue pengen punya makanan yang benar-benar rasanya itu sangat-sangat enak, orang makan tuh sangat puas gitu. Dan harga nggak terlalu mahal. Dan itu pun juga yang gue mau buat nanti di franchise-nya, orang makan juga nggak terlalu mahal gitu. Jadi dengan makan murah, orang juga bisa makan enak. Oke, emang ini yang lu masak sendiri, Bill? Atau lu resepnya lu kasih terus orang... Ada chef, tapi semua resep kayak berapa gramnya, berapa mililiternya, itu Itu dari lu. dari gue semua. Gitu sih. Yang ya gitu lah Win, pokoknya intinya selama gue di sini tuh belajar, semua tuh nggak ada yang instan. Ya, kecuali mie instan tuh instan. nggak ada yang instan lah. Semua itu kita belajar tuh kayak step by step. uh, karena gue ngerasa kayak semua yang instan tuh pasti nggak bagus. Gitu. Kayak kita tiba-tiba langsung di atas itu juga nggak bagus karena kita sekali dibawa ke bawah kita tuh semua udah lewat gitu. Gitu. Jadi gue ngerasa semua itu butuh proses, semua itu butuh inilah step by step kita bisa sampai sekarang kayak gini. Oke. Terus Bill, kalau misalnya, ya misalkan ini ada yang lihat dari kawan-kawan di sini, Bill, yang lagi masih kuliah, gitu kan, dia pasti galau juga nih. Kalau misalnya dari lu sendiri sebenarnya, berani nggak sih lu bilang, udah lu balik aja di Indonesia lebih oke gitu daripada lu kerja di Jerman. Kalau menurut lu gimana, Bill? Itu apakah tergantung orang atau sebenarnya itu bisa dipukul rata gitu? Nggak bisa dipukul rata. Itu nggak bisa dipukul rata kayak gitu. Kayak gue ngerasa ada teman gue juga di Jerman sangat-sangat sukses gitu. Ada juga orang yang balik ke Indonesia tuh sangat-sangat. Jadi balik lagi, lo itu tujuannya mau apa gitu? Lo mau yang lo cari itu apa gitu? Kalau ketika lo sudah tahu apa yang lo cari apa, lo mau usaha apa, lo mau menghidupi itu, ya udah itu yang berarti yang emang lu harus kerjain. Dan itu bakal bukan making money, tapi itu yang bakal buat lu puas gitu. Making money itu akan mengikuti nanti di belakangnya. Ibaratnya rezeki itu akan ngikutin. Oke. Ini ada pertanyaan nih, Bill. Kita mulai pertanyaan. Oke, ntar dulu deh. Katanya masih ntar dulu. Kita masih tampung dulu nih pertanyaannya. Apalagi, Bill, yang kita bisa gali dari seorang Billy, apalagi nih yang belum? Dulu pernah main bawang, udah. Ya, kerja di Gue bank, udah. Ganti rugi, udah. gue Apalagi? banyak udah. Gue tuh dibilang rugi tuh udah banyak sebenarnya. Gue main bawang udah. Ibaratnya kalau jadi pengusaha itu kadang-kadang bilang, banyak yang pengusaha cerita, gue tuh rugi nih jualan ini, gue rugi nih jualan ini. Pasti ada karena itu salah satu stepnya gitu. Mungkin ya kayak nggak langsung bisa sukses misalnya jual bawang langsung sukses, enggak. Jadi mungkin tuh stepnya gue belajar. Terus gue pernah juga kayak ke trading emas, itu juga rugi gitu. Terus ada pernah join. Kontraktor. Enggak sih, itu enggak Oh, jadi lu belum gitu. sampai. Biasanya standarnya itu yang dari sini mainnya ke kontraktor. Enggak sampai sih itu. Nah, Oke. gue tuh banyak di sana sih. Maksudnya banyak struggle kadang-kadang, kok gagal ya, usaha ini kok gagal ya gitu. Tapi emang harus jalannya kayak gitu untuk kita bisa sampai mau jadi punya bisnis yang benar-benar punya sistem yang bagus. Terus
punya karyawan yang benar-benar bisa dedicated. Kita tuh kok pertama kali punya karyawan, wow bangga banget itu punya karyawan gitu. Terus kayak lu seenaknya kadang-kadang sama karyawan gitu. Jadi di sini juga lu belajar gitu. Eh, ya, gue juga pernah jadi karyawan gitu. Dan kita harus memperlakukan sesuai apa yang benar untuk mereka, kayak jam pulang kerja, terus jam kerja mereka dari jam berapa sampai jam berapa, kayak gitu sih. Oke. Jadi harus lebih fair. Oke, Bill. Kita masuk ke pertanyaan nih, Bill. Yang pertama dari Winedari. Mungkin Winedari ntar bisa nulis lagi dari kota mana ya. Mas Billy, di Jerman kuliah di mana, ambil program apa, dan bagaimana ilmu yang didapat di Jerman tuh diimplementasikan di Indonesia. Terus kenapa nggak masuk perusahaan Jerman yang ada di Indonesia? Mampus tuh, Bill. Panjang banget nih. Panjang banget. Pertanyaan dari orang atau dari mertua sih? Lanjut, Bill. Jadi gue Jerman kuliah Wirtschaft Informatik. Itu lebih ke bisnis IT ya, kalau mungkin bahasa Inggrisnya. Jadi di situ belajar tentang bisnis model, proses model, terus akuntansi juga ada. Jadi lebih ke bisnis IT-nya. Jadi buat website, tapi gimana cara buat website tuh bagus, terus kayak ergonominya, kayak lampunya, kayak gitu-gitu. Jadi kita lebih belajar ke bisnisnya untuk ke IT. Terus yang diimplementasikan selama ini, selama kuliah di Jerman, sebenarnya nggak banyak. Tapi lebih ke buhaltung ya, banyak ke akuntansi. Jadi gue sekarang lebih, kalau di usaha, sekarang lebih banyak ngurusin keuangan. Untuk operasional sudah ada sama teman-teman karyawan yang ngurusin. Sekarang gue lebih ngurus ke finance-nya, kayak ngatur pajak dan segala macamnya itu lebih ke sana. Terus kalau dibilangin implementasi 100% enggak, tapi yang kita pelajarin apa? Ketika kuliah di Jerman, mental kita berubah. Kita jadi orang yang benar-benar mandiri, 100% open-minded. Itu yang bisa kita implementasikan. Memang nggak secara ini ya, apa namanya, pendidikan yang kita dapat apa, tapi kita pendidikan secara inilah, lebih ke diri sendiri lah yang kita bisa implementasikan. Terus kenapa nggak masuk ke perusahaan Jerman? Karena mikir waktu itu sudah ngebet pulang ke Indo gitu, untuk buka usaha, tapi which is harus kerja dulu sama orang untuk ngumpulin modal. Jadi akhirnya memutuskan ya udah kerja di kedutaan dulu. Setelah dari kedutaan baru kerja di sini. Oke. Lanjut nih, Bill. Dari Ahmad Yaya, brother kita nih, kolega Billy Boy. Kalau gue mau usaha di Indonesia, networking gue harus gimana? Perlu banyak kenalan nggak? Pengalaman lu gimana? Oh iya, Mas Ahmad nih. Kalau gue sih bilang, di Indonesia tuh networking sangat penting. Networking tuh number one. Kayak kita ketika pulang ke Indonesia mau buka usaha nggak punya networking, itu ibaratnya kayak jual kucing dalam karung. Kayak nggak tahu bentuknya bakal bagaimana, bentuknya apa. Jadi mendingan menurutku kayak untuk mau usaha di Indonesia sih harus tahu ada networking dulu ya. Terus kenalan tuh perlu, sangat-sangat perlu. Kalau bisa ini ya, kenalan yang udah punya kayak influencer, endorse, itu penting. Kayaknya ini tips and trick Kobil Pacan nih kayaknya nih. itu penting gitu. Kayak supaya usaha naik itu, maksudnya kita tuh kan usaha kan nggak dikenal ya. Nah, supaya caranya kita dikenal ya harus seperti itu. Dan orang, tapi kembali lagi ke produk itu harus enak. Gitu. Oke, Bill. Kayaknya gue lanjut pertanyaan Ahmad, menarik nih, Bill. Maksudnya, kan lu kan S1 tuh di sini gitu, Bill. Habis SMA lu go ke sini, dan kalau misalnya gue dengar dari orang-orang tuh, gimana kita bisa balik ke Indo, padahal waktu S1 sebenarnya waktu yang paling orang banyak networkingnya gitu. Jadi pas lu balik kan mungkin lu nggak kenal deket gitu sama teman-teman SMA lu, teman kuliah lu juga kebanyakan di sini atau ya semuanya di sini.
Hmm. Terus lu balik gimana tuh waktu lu mulai tuh pertama kali? Kan lo ada yang hilang gitu, ada missing missing Hmm. missing link gitu. Harusnya ya Iya. normalnya ya. Nah, uh, balik lagi kemarin kebetulan waktu emang gue nggak tahu ya ini udah jalannya atau gimana. Waktu gue emang masuk bank, gue pertama kali masuk bank. Nah, gue ini orangnya juga cablak, Win. Hmm. Maksudnya masuk ke wilayah manapun ya, gue terima, gue bisa Hmm. adjust, gue bisa beradaptasi gitu. Nah di Supel situ lah ya. supel lah. Jadi dari situ gue merasa, oh oke, gue punya kemampuan ini, gue punya skill ini, gue kembangin di lingkungan baru. Akhirnya ya dari situ gue ngerasa, oh gue bisa punya banyak teman, bisa punya networking Hmm. gitu, dengan tanpa harus melibatkan orang yang lama gitu, Win. Oke. Nah, di situ maksudnya ya bisa implementasi ke kita semua. Kalau emang mau balik ke Indonesia, siapin jadi orang yang open minded, jadi orang yang bisa bergabung ke komunitas manapun. Oke. Jadi kurang lebih kalau teman-teman lo nih dalam tanda kutip ya, teman-teman baru lo ya, bukan teman-teman yang dulu SMA sempat kenal Hmm. baik lo segala Iya, macam. Kurang bener. lebih gitu Bil ya. 100%, hampir 100%, Win. Oke, mungkin di situ Hampir ya 100%. Ya, jawabannya. Oke, siap. gitu sih. Jadi Oh, sampai sekarang partner pun semua itu 100% baru kenal sekarang di Indo oke. waktu pulang. Mantap, mantap. Oke, Bill. Ada pertanyaan dari Hasna. Apakah lulusan Jerman lebih diuntungkan jika kerja di perusahaan multinasional? Kalau gue ngeliat sih enggak. Jadi istri gue, Hmm. Kathy kan juga lulusan Jerman ya. Sama, maksudnya dia uh, lulusan Jerman, pindah ke Indonesia, kerja di perusahaan multinasional gitu. Kalau Hmm. dibilang kalau dibilang sangat-sangat bisa meningkatin gaji ataupun apa, itu nggak ngaruh sebenarnya. Hmm. Lulusan dari sini pun untuk masuk ke multinasional yang di Indonesia juga juga bagus gitu. Jadi kembali semua, kalau mau kerja di sini, ke perusahaan di sini pun kembali ke skill masing-masing. Semua kerjaan, nggak ngelihat apa namanya sertifikat apa yang kita bawa dari Harvard atau dari apa, tapi kalau ibaratnya sorry nih otaknya dongkol, apa susah ngerti, susah diajak, uh, nggak berkembang ya, Hmm. pasti juga nggak akan diterima. Oke. Semua di sini tuh pasti kerja ada probation lah, 3 bulan, sama ya di sana kan, Min? Iya, iya, sama-sama. Ada, betul-betul. Di sini 3 sampai 6 bulan lah, probate Hmm, side. iya, probation dulu gitu. Oke, mungkin dia nanya selanjutnya, kalau enggak apa aja hambatannya, jika iya, apa aja fortile yang dibutuhkan untuk ningkatin nilainya di dalam perusahaan itu. Kayaknya udah kejawab tadi, Bill ya. Jadi memang Iya, skill-nya memang harus di-adjust. harus skill, balik lagi Oke. ke situ. Lanjut, Bill. Kita lompat ke Zoom nih, Bill. Dari Pontianak. Bro Bill, alasan kenapa balik ke Indo? Satu, dulu kuliah jurusan apa udah dibalas, udah dijawab. Alasan kenapa balik ke Indonesia, terus pas kuliah sempat buka usaha apa enggak? Pas kuliah nggak sempat buka usaha. Kuliah waktu itu cuman kerjanya ya jaga malam. Oke. Oh, pernah membuka usaha tapi di dalam kerjaan sendiri ya, Min ya. Aduh, kayaknya kita skip aja tuh bagian itu. Itu nanti aja. Nah, di Bill, ada lagi Bill, yang ini Bill, apa namanya, terkait saham nih. Main saham pertama kali lo ambil saham blue chip atau goreng? Kayak pisang Nah, nih Bill digoreng. Gue nggak ngerti bedanya. benar itu kata-kata benar. Jadi orang main saham itu ada dua, Win. Ada Hmm. saham blue chip, which is yang kalau orang bilang kebanyakan saham saham LQ45, sama saham gorengan. Saham Hmm. gorengan ini saham yang, wih, gila, itu bisa naiknya 24%, 20% gitu. Hmm. Nah, kalau gue tuh pemain saham blue chip, which is Hmm. yang gue main tuh perusahaan-perusahaan besar yang gue investkan. Jadi gue tuh kayak ke Bank BCA, Bank BNI, BTN, terus Astra, kayak perusahaan gas negara, Pegas, Hmm. Adro, Wika, kayak gitu-gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar-benar punya aset yang besar gitu. Hmm. Jadi resikonya tuh sangat-sangat kecil untuk mereka bangkrut ibaratnya gitulah. Hmm.
Nah, kalau saham-saham gorengan nih saham-saham yang buat kita kadang-kadang tegang, High kolesterol risk, gitu ibarat. high risk gitu ya. High risk, high return. High Sangat risk, high high return. return. Oh, seimbang lah, Nah, sah ya. Kalau iya. bisnis kan high Nah, risk, high return. Boleh. tapi ya gitu. Ya risknya sangat-sangat besar. Jadi kalau ditanyain mau main di blue chip atau di gorengan, gue berpikir untuk di blue chip karena gue mikir untuk investasi long term. Hmm. Untuk ibaratnya uang bulanan lah. Ya, Gitu. ya receh-receh dikit cukup lah. Yang penting cukup buat cicilan mobil ya, Bil ya. Ya, Kalau mau betul. Jadi liburan ke cukup sih. Malaysia gitu. Bener. Lu tau nggak? Jadi kalau dibilang, Bill, pendapatan lu yang sekarang utama di pandemik ini apa? Bukan dari usaha, semua udah benar dari saham, Hmm. gitu. Karena usaha kan mati, mall tutup, usaha nggak bisa buka. Jadi gue sekarang banyak invest, nih boleh dicatat nih saham apa aja. Ada di Oke. saham BRI, di Hmm. saham BCA, Hmm. terus yang di BTN udah aku keluarin, di saham Pegas masih ada. Jadi ada 3 itu. Di Hmm. saham Bank BRI, Bank BCA, sama di perusahaan gas negara. Di Hmm. situ 3 emitmen itu aku nyimpen dana karena Hmm. menurutku dia akan kembali ke angka normalnya gitu. Yang dulunya misalnya nih ya salah satunya Bank BCA. Bank BCA itu sekarang sahamnya ada di angka 27.000. Hmm. Tapi dia itu habitatnya harusnya 37, 39.000. Which is bakal naik beratus-ratus% untuk dia balik ke sana. Oh. Ibaratnya kalau kalian punya uang nganggur aja, 10 Hmm. juta uang nganggur nih, Hmm. udah masuk aja sekarang. Simpen, nggak tahu sampai kapan. Atau Hmm. sampai tahun depan. Dia balik ke 37.000. Kita nggak tahu 10 juta lu itu bakal jadi apa. Hmm. Gitu. Jadi ibaratnya gini loh, kalau kita belajar itu, uang 10 juta, sekarang value-nya kecil. Yeah. Gitu. Kalau kita simpan 10 juta itu sampai 10 tahun ke depan, Nggak ada. value-nya nggak akan nilainya. Gitu. Berkurang lah Jadi, ya dari segi betul. ekonomi. Jadi, gimana Kelasnya. kita harus simpan dana ini 10 juta, supaya dana ini ada value-nya di 10 tahun, jangan kepanjangan 10 tahun. 1 tahun ke depan lah. Ibaratnya 2 tahun ke depan. 10 juta ini bakal berkembang misalnya jadi 20 juta di 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Gitu. Hmm. Jadi, value-nya akan bertambah. Gitu. Hmm. Jadi nggak Oke. jadi 10 juta terus. Gitu. Oke, Bill, mantap. Bill, kalau ini ada lagi, Bill, dari Deo Bangka. Bill, menurut lu prospek usaha dari nol di Jerman gimana? Wah, gue nggak pernah berpikir untuk buka usaha di Jerman. Tapi kelihatannya akan berat untuk usaha di Jerman. Terlalu banyak, aturan ya. Birokrasinya lah ya. Birokrasinya tuh sangat-sangat ketat. Tapi gue nggak ada kepikiran untuk buka usaha dulu di sana sih. Tapi Oh, kalau emang ada opportunity untuk itu, gue akan manfaatkan itu. iya, iya. Jadi bener kalau orang buka usaha di Jerman, yang nggak ada obatnya itu ya birokrasinya gitu. Nggak ada cintailah Iya. bos, cintai. Nah yang itunya tuh nggak ada gitu. Jadi untuk yang mulai pertama kali memenuhi itu semua tuh yang berat mungkin ya Bill ya. Kalau misalnya di Indonesia mungkin pelan-pelan bisa kita Lepas susul ya. lah ya pajaknya ya Iya, BPJS dan segala macamnya nyusul lah ya iya. kan nggak ada Benar, niatan untuk namanya juga startup gitu kurang lebih. benar. Oke, mantap. Lanjut, Bill. Ada yang nanya dari Munchen nih, Bill. Gary Munish. Apakah memungkinkan dari sisi manajemen, waktu, tenaga, dan pikiran jika pulang ke Indonesia kerja full-time di perusahaan dan buat usaha seperti franchise namer? Terima kasih. Oke. Jadi dia mau Jadi, double nih, Bill. Gimana, Bill? jadi kalau gue ngerasa gini, kalau seandainya kan di Indonesia dia mau pulang, franchise namer ini maksudnya dia mau ngambil franchise orang kan ya, benar nggak? Kayaknya franchise namer gitu. Ya kalau misalkan dia kerja Kan di. gue franchise Geber nih, Nah, benar lu nggak? franchise Geber, benar. Dia Nah, pengen ngambil mobil pacan deh, dia gitulah. mau dia mau ngambil pacan. Nah, gini, di bisnis franchise tuh biasanya ada dua tipe ya. Ada yang autopilot, ada yang udah misalnya autopilot sama umum lah. Yang kayak umum itu dia yang kerjain semua gitu. Nah, Oke, jadi cuma beli nah, merek ya, Bill ya? ya dia Yang beli buat dia merek, beli merek doang? dia semua yang ngurusin. Tapi kalau autopilot itu kita harus cari. Ada franchise yang beberapa nanti diurusin. Jadi dia cuma diem aja gitu. Iya. Nah, kebetulan
yang kita jual di Kobil Pacan, kita cuma buka 5 autopilot. 5. Oke, lo mau buka autopilot dan itu cuma 5 gitu, terbatas sementara ini ya? Iya, terbatas. Gue cuma buka untuk 5 orang pertama doang yang mau buka ikut bisnis dengan Kobil Pacan autopilot. Jadi 5 restoran ini bakal kita urusin awal-awal gitu sampai sudah berjalan dengan baik. Oke. Terus kalau orang pengen tahu gimana-gimananya, lo pengen ngiklan sekarang atau ya lo harus kontak Japri ke lo gitu? Enggak, nanti ada boleh lihat di ini ya, langsung ke websitenya Kobil Pacan di www.kobilpacan.com. Nah, di www.kobilpacan.com di situ nanti ada nomor admin, bisa di hubungin adminnya, nanti adminnya akan jelasin sistem franchise-nya gimana. Kita juga nggak sebatas franchise doang, Win. Kita juga ada reseller. Reseller ini orang misalnya ini bisnis yang mungkin nanti one day kalau ada yang mau pulang mau terapin juga boleh. Jadi kita punya produk, tapi kan kita nggak bisa nih ngelempar ke sana. Kita kan nggak punya teman di Rangkas Bitung, kita nggak punya teman di Bukit Tinggi gitu. Nah, ibaratnya orang yang di Bukit Tinggi ngambil dari kita, di reseller barang itu di sana dengan harga reseller. Nah, itu yang kita bisa lakuin gitu. Jadi di situ kita cara ngembangin network usaha itu ya dari reseller ini gitu. Bill, di IG Brother Conan udah muncul nih, kita jadi harus agak sopan nih, Bill, agak jaga wibawa soalnya ada Conan di sini. Waduh. Bill, ada lagi Bill yang nanya nih, Bill. Dari Jaksel, mau tanya gimana caranya kalau milih bisnis untuk pemula tanpa modal, usaha apa yang mungkin yang resikonya kecil mungkin ya. Terus modalnya gimana? Pinjem bank atau keluarga atau ada saran, Bill? Kalau aku sih misalnya seandainya mau buka bisnis yang awal-awal, bisnis makanan tuh modalnya kecil. Tapi gini, kadang-kadang kan ada bisnis makanan yang profitnya gede, ada yang profitnya kecil. Nah, dia mau seandainya jual makanan yang profit kecil, itu kan harus main di quantity, harus banyak. Nah, jadi tinggal dipilih aja. Sebenarnya kalau bisnis makanan tuh sangat-sangat kecil, dengan modal ibaratnya 1 juta pun kita juga sudah bisa jualan mie ayam yang emang kalau masaknya enak ya gitu. Jadi sebenarnya udah bisa gitu. Jadi menurutku usaha yang sekarang dia tuh bilang kenapa tuh tanpa modal nggak ada. Usaha tanpa modal nggak ada. Itu namanya usaha bodong namanya. Kalau usaha tanpa modal. Maksudnya mungkin dia modalnya nih kalau emang harus pakai modalnya dia mungkin harus minjem kah ke bank atau keluarga atau teman, atau mungkin kayak model lo gitu, Bill, nyari orang yang punya uang gitu, mungkin ya. Jadi gini, kalau bisa kita cari usaha, seandainya nggak punya modal, kita nggak mau pinjam, kayak yang Kobil Pacan ini, gue buka usaha juga nggak mau pinjam uang gitu. Tapi jadi kita buka usaha yang kita terima uang dulu di depan, which is kita buka PO. Jadi kita buka PO dulu, uang udah masuk duluan nih. Dari uang masuk duluan itu yang kita putar. Jadi gitu. Nah, kebetulan kita enaknya juga punya supplier yang bisa dibayar mundur. Nah, oke. Jadi menang 2-0 dong tuh. Iya, jadi ibaratnya gini, udah terima uang dari customer, terus uang masuk, kita sebenarnya udah beli nih dari supplier bahan, tapi kita dimundurin juga gitu bayarnya. Jadi itu yang kita harus main juga tentang usaha. Oke, mungkin biar 3-0 habis itu uangnya itu lu taruh saham dulu Bill 3 hari. Nah, boleh diputar dikembangin lagi tuh. Bisa juga. Enggak, itu cara yang enggak benar. Ngaco itu. Ngaco. Jangan. Enggak bagus. Itu di-cut. Ntar kita cut nanti di video editan. Oh iya, mungkin ngingetin buat yang di Zoom kalau mau yang nanya langsung ke Billy, bisa aktifin fitur raise hand, terus nanti admin akan ngasih kesempatan untuk ngaktifin speaker dan videonya. Monggo, yang dari Zoom. Bill, sambil nunggu, ada yang nanya lagi di IG, tips dan trik
kerja di Jerman kalau udah lulus kuliah dan begitu juga sebaliknya? Tips dan trik Di kalau mau kerja di Jerman. tips and trick kuliah kuliah di Jerman. Yes. Jadi kalau gue waktu di Jerman lebih banyak kumpul sama orang-orang Jerman Hmm. gitu. Jadi gue tuh punya teman baik itu beberapa lebih ke orang Jerman ataupun bukan orang Jerman tapi dia lahir di Jerman gitu. Jadi gue juga belajar bahasa bagus. Terus sering kumpul ke mereka karena apa? Kadang-kadang kita nulis Bachelorarbeit nih, kan nulis tesis, kita tuh kan susah kan nulis bahasa Jerman tuh yang Banget bagus ya, mabok sampai gitu. ursprünglich lah gitulah yang berat yang bahasanya. Nah, kita itu kadang-kadang butuh teman-teman seperti itu untuk supaya kita cepat nulisnya. Kayak gitu. Itu pun yang kemarin aku lakuin. Ada waktunya main, ada waktunya emang benar-benar harus belajar. Kayak waktu satu semester tuh kan ada ngambil ujian tuh bisa 5 sampai 6 fach ya. 6 gitu. Jadi usahakan semuanya diambil gitu. Tapi kalau emang nggak yakin, ya jangan karena kan di sana ada erste apa lupa erste Versuch, zweite Versuch ya. Iya. Ada. Jadi diusahakan ini sih yakin Punya dulu. teman baik orang Jerman gitu, Bill ya? Iyalah pasti itu harus. Nah, Oke, Bill. Wah, ini ada yang pertanyaan yang mendetil nih. Gue nggak tahu lu berani jawab apa enggak nih. Dari Makassar, Bill. Halo, bro. Kalau boleh sharing, kebetulan kita seangkatan. Saat ini gue masih karyawan dan udah kerja selama 3 tahun. Gue rencana terjun buat wira swasta. Nah, honestly, gue tertarik di bidang F&B. Boleh minta tolong kalau seperti usaha Kobil Pacan ini, awal mulai steppingnya gimana, bro? Gue sebenarnya pengen partner, cuma belum ada teman yang bisa gue ajak joinan. Sementara kalau start sendiri takut gagal dan ide terbatas. Sedangkan kalau kolaborasi dengan teman lebih luas idenya. Kalau berkenan boleh bro, sharing sedikit. Oke. Oke. Jadi gue tuh terjun di dunia wira swasta setelah sama kayak dia, tapi dia lebih lama ya kerjanya, udah 3 tahun ya. Nah, stepping gue di Kobil Pacan, jadi kalau ketika kita mau buka usaha itu, kita harus tentuin bisnis modelnya mau gimana. Kita mau jualannya seperti apa, terus pembayaran supplier seperti apa, itu kita harus tentuin juga. Itu langkah-langkah awal yang harus kita tentuin. Terus yang pasti yang awal ya. Ini aku detailin dari awal. Ketika kita buka usaha, kita harus buat yang pasti logo. Logo harus menarik. Jangan sampai logo itu orang ngeliatnya udah males gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tentuin produk. Produk kita mau apa? Jangan produk yang mainstream gitu. Kebetulan produk gue ini udah ada sebenarnya banyak gitu. Tapi kita buat dengan konsep milenial kayak gitu. Jadi ibaratnya kan yang sekarang kebanyakan kan yang dijual kan salted egg dalam bowl, terus apalagi ya kayak yang goreng-goreng lah dikasih sambal mata dan segala macam. Nah, kita membuat ini dengan dalam bowl itu kayak sapi asap, cumi asin, terus ayam pop yang which is cuma bisa didapat tempat di Padang kayak gitu-gitulah. Jadi kita buat ini sekreatif mungkin. Itu ide awal tuh yang harus jalan produknya seperti apa. Terus yang ketiga harus berani branding. Apa itu? Kita sponsor di Instagram, kita sponsor bayar ads, kita sponsor di Facebook. Itu juga penting. Karena tanpa itu nama kita nggak akan terdengar, nggak akan orang tahu apa Kobil Pacan, apa dan segala macam yang kita buat gitu. Jadi dari situ. Yang keempat, mau buka usaha itu kita harus tentuin bisnis modelnya. Kayak misalnya siapa yang menjadi manajer operasional, siapa yang menjadi manajer marketing, itu juga harus ditentuin. Kayak jadi supaya terorganisir lah pekerjaan kita itu. Oke.
Mungkin ntar kalau misalnya panjang gitu masih penasaran bisa japri ke lo ya, Bill ya? Boleh. Langsung nanti DM kita, gue balas dari DM. Oke. Ini 2 pertanyaan terakhir nih, Bill, dari Zoom. Kalau cryptocurrency gimana, Bill? Wah, gue pernah masuk cryptocurrency. Cryptocurrency tuh kayak gini, Win. Itu Bitcoin. Oke. Jadi temen gue tuh sampai pernah ada ya ceritanya, dia sangat-sangat bangga nih punya gue main nih cryptocurrency, ada banyak namanya kan, aneh-aneh lah, Velas lah, apalah, Bitcoin lah, banyak namanya. Jadi tuh jadi sistemnya itu kayak ngeruk otomatis gitu loh. Ngeruk, ambil uang sendiri, dia cuman bermodalkan beli RAM, PC kayak gitu-gitu di rumah, dikipasin, didinginin supaya dia nyala terus 24 jam sampai dia naikin listrik rumah kan. Itu kan sangat-sangat banyak banget cost ya. Nah, akhirnya pada satu titik alat RAM-nya nih mati gitu, satu rusak gitu. Nggak ada profit. Dia harus beli lagi RAM yang baru dari profit yang itu. Jadi ibaratnya main tuh gali lubang tutup lubang gitu loh. Gali lubang tutup lubang. Emang katanya sih bisa untungnya tinggi, tapi kayak gue nggak bisa mungkin karena gue nggak pemain di situ. Jadi gue nggak bisa menganalisa technical grafiknya, gue nggak bisa menganalisa technical fundamentalnya seperti apa, perusahaannya juga gue nggak tahu seperti apa gitu. Nah, kalau mau aman, mending please jangan usah ke situ. Lebih baik trading IHSG ataupun ke saham-saham yang benar-benar kita pernah dengar di kuping gitu. Oke. Bill nih di Zoom ada satu, Bill, kita lepas, Bill, ada yang raise hand. Mungkin dia pengen nanya langsung ke lu, Bill. Oke. Ya, halo. Siapa nih? Mangga, Kang Syauki. Wah, nggak usah pakai videonya. Agak nggak ini. Bisa share, Kang, namanya sama kotanya dari mana? Ya, Assalamualaikum Bang Alwin dan Bang Billy. Waalaikumsalam. Saya Syauki dari Gisen, kuliah di THM, jurusan BWL, S1 masih. Tadinya, pertanyaan langsung ya. Tadinya saya tuh pengen dari awal kuliah ya, itu emang cita-citanya pengen lulus S1, langsung pulang ke Indo gitu loh, langsung buka usaha juga. Cuma setelah beberapa kali akhir-akhir ini ya, ini kan lagi tahap akhir kuliah juga, konsultasi sama beberapa orang, memang saat ini bukan waktu yang ideal gitu buat pulang, karena kan insya Allah saya lulus September nih. Bukan waktu yang ideal buat pulang, kemudian buka usaha terkait kondisi COVID-19 sekarang. Nah, jadinya saya belok gitu loh ke plan B, mau kerja dulu 2 tahun lah sambil nunggu kondisi soal COVID ini mereda, terus baru pulang buka usaha. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh, menurut Kang Billy gimana soal hal tersebut? Kita kan juga tahu ya, yang namanya kerja di Jerman tuh bisa jadi trap ya, jadi jebakan buat orang ntar malah betah, terus akhirnya mimpinya untuk usaha di Indonesia tuh pupus. Nah, Bang Billy sendiri pernah nggak punya teman atau kenalan yang sempat ibaratnya kerja 2-3 tahun, kemudian pulang ke Indonesia, dan bagaimana cara memantapkan hatinya gitu loh, ketika sudah nyaman, terus baru cabut ke Indonesia. Itu gimana? Ada nggak pengalaman seperti itu? Jangan, Bang. Nah, sebenarnya udah ada orangnya. Kalau dibilang udah 5 tahun kali dia mau pulang, sampai sekarang akhirnya bener-bener mau pulang mungkin. Ya nggak, Win? Siapa tuh, Bill? Tanya si hostnya lah. Jadi kayak kira-kira bisa nggak ya? Jadi gini, rencananya mau buka bisnis apa nih kalau boleh tahu nih? Mas Syauki? Enggak ke-mute. Langsung aja, Bill. Nah, kalau menurut gue sih, rencananya ya F&B juga, karena orang tua sebenarnya udah ada restoran, tapi pengen saya scale up gitu loh buat buka cabang teman-teman. Nah, bener. Apalagi udah ada gitu, udah ada modalnya. Jadi menurutku kalau seandainya kan emang, nah kemarin tuh sama, kita gara-gara COVID-19 semua usaha itu udah terbengkalai lah. Pemasukan udah nggak ada, udah benar-benar kosong. Tapi kita putar otak akhirnya buat namanya fresh frozen food by Kobil Pacan ini sekarang. Nah,
Itu yang kita harus pikirin ketika mau pulang ke Indo. Tapi nggak menjamin loh, ketika kita pulang Indo, nanti mau gedein rumah makan. Ini bukan menjatuhkan mental ya. Waktu mau balik ke Indo, mau gedein rumah makan punya nyokap itu, ternyata nggak jalan gitu. Nah, sekarang kita harus coba step pertama, sebelum pulang pelajarin dari orang-orang bisnismen, pelajarin dari orang-orang yang punya usaha, gimana supaya bisa mengembangkan usaha. Jadi kita tuh sekarang meminimalisir resiko yang ada gitu. Resiko pasti ada, tapi kita coba minimalin. Karena kan belum pernah sama sekali kan terjun ke dunia F&B. Di mana F&B itu orang-orangnya yang udah di atas sangat keras banget advertising-nya. Di situ kita harus belajar, kamu juga harus belajar tentang branding. Di Indonesia tuh kuat sama branding. Kalau kita kalah di branding, kalah di marketing, di Indonesia tuh kita nggak ada apa-apanya. Orang Indonesia tuh sangat termakan, sangat kuat dengan namanya branding, gitu. Ibaratnya barang pun nggak enak, sampai brandingnya kuat, itu bisa sangat high banget di Indonesia, gitu sih. Okay. Jadi menurutku ya, kalau emang sekarang mau kerja, kumpulin modal itu sangat bagus juga. Dan kalau ibaratnya sekarang pelajarin dulu lah, untuk kan baru lulus juga, maksudnya pelajarin dulu tentang sistem perusahaan, tentang usaha di sana ataupun apapun tuh, pelajarin dulu. Oke, Bill. Thank you, Bill. Mantap sharingnya. Mungkin terakhir boleh kali, Bill, closing statement yang ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa Jerman gitu, yang mungkin dia mengalami masa galau gitu, balik ke Indo nggak ya? Ke Indo jadi pegawai atau enggak ya? Apa nih yang bisa dikuatkan gitu biar gitu. Ya gue cuma bilang yang dari Indonesia, yang dari Jerman mau ke Indonesia, kalau seandainya kan kalian mau pulang, mantepin hati, perubahan tuh nggak enak, keluar zona nyaman tuh nggak enak. Kayak ibaratnya sukses tuh prosesnya banyak. Tapi ada orang yang bilang gini, kita tuh selalu punya kesempatan gini, orang yang punya kesempatan bermain golf itu orang yang berada di lapangan golf, bener gak? Orang yang punya kesempatan main golf atau orang yang punya kesempatan mancing adalah orang yang berada di kolam pancing, gitu. Jadi kalau seandainya kan kita mau bermain di mana, ya kita harus terjun ke sana, gitu. Jadi jangan berandai-andai seandainya kan gue pingin suatu saat gue jadi CEO tapi mental kita tuh nggak sampai ke sana gitu. Ibaratnya nggak di lapangan itu, nggak di kolam itu. Mental kita tuh masih ya gue mau jadi karyawan aja gitu. Jadi menurut gue belajar dan berkembang jadi pemain yang baik di areamu gitu. Jadi pemain yang benar-benar profesional di areamu. Ibaratnya kayak aku sekarang di saham, aku akan profesional di saham. Aku akan profesional di usaha gitu. Yeah. Itu sih yang aku bisa bagikan buat kalian semua. Oke, Bro Billy. Thank you banget, Bill, atas sharing-sharingnya. Nanti buat yang nanya, kita akan lanjutkan setelah sesi ini berakhir, karena 1 menit lagi harusnya mati nih IG Live-nya. Thank you, Bill, atas kesempatannya. Kita keep kontak terus. Kalau ada yang mau nanya, silakan langsung ke Bro Billy langsung. Boleh, Bill, ya? Boleh. Langsung kontak. Ya, kalau mau tahu tentang GIP, apa sih itu GIP, monggo dicek juga website-nya. Kita juga boleh updates di tentang kuliah di Jerman. Oke, thank you, Bill, sekali lagi atas waktunya. Thank you, Ben. Thank you, Ben. Selamat sore. Sore, thank you. Oke, buat yang di IG, thank you banget yang udah join. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, GIP Talks 7. Thank you semuanya. Goodbye.